got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know Halo guys. Annyeong! Jadi hari ini kita akan menjelaskan apa sih? Hari ini kita akan menjelaskan tentang pengantar geografi, 10 konsep geografi, dan prinsip serta pendekatan geografi. So, stay tune ya. A few moments later. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan graphein yang berarti mencitrakan atau menggambarkan dan melukiskan. Jadi, secara etimologis, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau melukiskan bumi. Adapun perkembangan geografi yaitu yang pertama, geografi klasik atau zaman Yunani Romawi tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Adapun salah satu tokoh geografi klasik yaitu Herodotus dan Eratosthenes. Yang kedua, geografi abad pertengahan tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Adapun salah satu tokoh pada geografi abad pertengahan yaitu Ibnu Khaldun. 3. Geografi modern pada tahun 1600 sampai 1850. Salah satu tokoh geografi modern yaitu Immanuel Kant. Keempat, geografi akhir abad 19 sampai 20 pada tahun 1850 sampai 1950. Salah satu tokoh geografi akhir abad yaitu Richard Hudson. Kelima, yaitu geografi mutakhir pada tahun 1950 sampai sekarang. Salah satu tokoh geografi mutakhir yaitu Preston E. James. Adapun 10 konsep geografi yaitu yang pertama, lokasi. Lokasi adalah letak suatu objek atau tempat di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau mutlak dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang letaknya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Pontianak berada di garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Selanjutnya, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang letaknya berdasarkan wilayah sekitarnya dan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Contohnya, Singapura berada di sebelah selatan Malaysia. Yang kedua, jarak. Jarak adalah ukuran atau batas dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak juga dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak atau sela antara dua tempat yang diukur dengan satuan panjang, misalnya meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya, jarak Semarang-Jogja adalah 121 km. Yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak atau sela antara dua tempat yang diukur dengan satuan waktu, lamanya perjalanan, dan biaya perjalanan. Contohnya, jarak Semarang-Jakarta dapat ditempuh selama 6 jam bila menggunakan kereta Argo Muria. Yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemudahan suatu tempat atau wilayah untuk dijangkau dengan sarana transportasi atau komunikasi yang ada. Contohnya, banjir lahar dingin dari Gunung Semeru dapat menyebabkan kendaraan sulit untuk lewat. Yang keempat, pola. Pola adalah susunan atau bentuk atau persebaran fenomena alam atau sosial di permukaan bumi. Contohnya, permukiman desa X memanjang jalan. Yang kelima, morfologi. Morfologi adalah perwujudan bentuk daratan dari hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Contohnya, keadaan alam wilayah di Cina Barat didominasi oleh gurun Gobi. Keenam, aglomerasi.
Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki kegunaan baik spasial maupun aspasial. Contohnya, sebagian besar penduduk Indonesia hanya terkonsentrasi pada lahan-lahan subur. Ketujuh, nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah suatu objek atau tempat yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda jika dilihat dari fungsinya. Contohnya, pergunungan memiliki suhu yang lebih rendah daripada dataran rendah. Oleh karena itu, sayuran, teh, dan pinus dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. 8. Interaksi interdependensi, yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan bergantung antara wilayah atau objek atau aktivitas satu dengan yang lainnya. Contohnya, desa menghasilkan makanan dan tenaga kerja bagi kota, sedangkan kota melayani teknologi dan barang jadi bagi desa. Ke-9, keterkaitan ruang, yaitu interaksi antara objek dan wilayah yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat. Contohnya, kebakaran hutan di lereng gunung menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu ke-10, diferensiasi area, yaitu perbedaan karakteristik antara objek atau wilayah yang dapat berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Contohnya, suasana di desa pada umumnya relatif sepi, asri, dan sederhana dan aktivitas agraris. Sedangkan suasana di perkotaan cenderung ramai, bising, dan aktivitas industri serta bisnis. Prinsip geografi. Prinsip geografi terdiri atas 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip distribusi. Prinsip distribusi menekankan persebaran gejala geosfer di permukaan bumi, baik itu gejala fisik maupun sosialnya, meliputi persebaran penduduk, flora fauna, SDA di Indonesia, curah hujan, dan iklim. Contohnya, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Sebagian besar penduduk berkumpul di Pulau Jawa, disusul dengan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara geosfer satu dengan geosfer lainnya. Contohnya, di perkotaan banyak membangun mal yang berdekatan dengan penduduk yang padat. Ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip yang menjelaskan lebih dalam tentang gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa dan penduduk usia produktif mencapai 70,72% dan usia lansia hanya 9,78%. Dan komposisi penduduk dapat dilihat seperti di gambar berikut. Yang keempat, prinsip kronologi. Prinsip kronologi adalah prinsip yang bersifat konferensif sebab mengkaji gejala permasalahan di permukaan bumi yang memadukan prinsip persebaran, intelasi, dan deskripsi serta integrasinya dalam ruang tertentu. Contohnya, pola curah hujan di Indonesia tidak merata disebabkan oleh angin yang membawa uap air dari Indonesia Barat semakin timur semakin berkurang. Faktor pegunungan juga menjadi sebab pola curah hujan di Indonesia. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi terdiri atas 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan spasial adalah pendekatan yang menekankan pada aspek space atau ruang
mempelajari persamaan dan perbedaan lewat aspek ruangan. Contohnya, banjir rob sering terjadi di wilayah Semarang Utara. Yang kedua, yaitu pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pendekatan ekologi adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia atau makhluk hidup lain dengan lingkungan alam. Contohnya, illegal logging atau pembalakan liar dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan adalah pendekatan yang mengkaji objek atau peristiwa atau masalah dengan membandingkan beberapa wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun contohnya yaitu kebakaran hutan di Riau menyebabkan bencana asap di wilayah Singapura dan Malaysia. Terima kasih. Arigato.